Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Ya, hari ini saya mau cerita dikit tentang MIUI 13 Android 12 yang ada di Poco X3 GT. Ya, ini udah aku bahas kemarin ya. Kemarin aku kena bug yang sangat amat banyak banget dan sangat ngerepotin. Karena saya males utak-atik cari ini dan itu, saya akhirnya memutuskan untuk reset pabrik. Dan setelah di reset pabrik, handphone ini jadi normal semua. It's okay, nggak ada masalah, semuanya lancar dan problemnya semua teratasi. Jadi memang ada konflik dari file yang lama dan file yang baru di Android 12. Nah, di sini ketika saya bercerita hal ini, banyak dari teman-teman yang bilang, aduh bang, saya nggak ngerasa ada bug kok, saya aman-aman aja kok. Bahkan ada yang bilang pengguna Redmi Note 10 Pro juga, iya nih udah dapat update tapi saya aman-aman kok, nggak ada masalah gitu kan. Nah, tapi juga ada beberapa di kolom komentar yang bernasib sama seperti saya, terkena problem. Dan memang beberapa dari teman-teman juga banyak yang nyaranin harus di reset pabrik kalau mau aman. Nah, saya mencari-cari nih, wah ini Android 12 nih, udah terbaru, udah MIUI 13 yang katanya efisiensi daya segala macam bla bla bla. Nah, terus saya cari kan, ini bedanya apa sih sama Android 11 MIUI 12.5 sebelumnya? Habis saya utik. Ternyata tidak ada bedanya. Kalau kalian lihat secara sekilas ya, sepintas ya, kalian ubek-ubek deh, itu hampir kayak nggak ada bedanya. Beneran kayak apa sih yang berubah gitu kan? Terus saya inget nih, dulu ada berita kalau MIUI 13 itu ada widgetnya banyak, keren-keren kayak iPhone. Aku cari widgetnya, nggak ketemu juga. Lalu aku cari browsing itu ada beberapa tutorial. Ternyata untuk mendapatkan widget itu kalian harus install aplikasi dulu. Dan tutorial itu semua ada di Redmi Note 10 Pro aja. Untuk yang Poco X3 GT kemarin aku belum nemu. Dan ketika aku coba apply cara itu ke handphone ini, gak keluar apa-apa. Bingung saya. Entah saya yang nggak bisa nginstalnya atau gimana, tapi nggak berhasil dan akhirnya nggak keluar widget apa-apa. Jadi widget bawaannya juga masih kotak-kotak gitu, nggak ada yang keren, nggak ada yang spesial gitu kan. Jadi ini berubahnya apa sih? Sampai aku tuh sampai ini ya. Nah lihat, control centernya nih punya saya udah baru nih. Widih, nah ini bang ada yang berubah. Control centernya baru. Ya gimana ya? Dibilang baru sih ya baru, cuma ini pun control center yang baru ini pun aku juga dapetnya nggak langsung instan dari update kemarin, install lagi aplikasi. Aduh, jadi kayak gimana ya, update tapi kayak mana yang baru, dan untuk dapat sesuatu yang baru perlu install ini dan itu, dan installnya juga nggak langsung klik aja gitu, masih ada beberapa step. Ya udahlah, kita kesampingkan dulu. Emang di sini mungkin tidak ada yang berubah gitu ya. Terus saya coba deh main Genshin Impact gitu kan. Aku coba main Genshin Impact. Dan sebelumnya ya, aku cerita lagi di sini Antutunya menurun. Dulu kan di MIUI sebelumnya 12.5 di Android 11 itu dia tuh sampai ke 640.000 di unit yang saya pegang ini, dan sekarang cuma hampir mepet ke 600.000, tapi masih di bawah 600.000. Secara Antutu turun. Terus saya iseng kan coba main Genshin Impact. Nah, kalau dulu di sistem operasi yang dulu ini parah banget sih Poco X3 GT. Dia bener-bener di limit banget. Jadi setelah 20 menit dia tuh terseok-seok banget. Seok-seok banget. Nah, saya nyoba nih main Genshin Impact. Gimana sih kalau di Android 12, MIUI 13? Dan ternyata ada perubahan, guys. Ada perubahan yang lebih baik. Jadi secara menit ya, dulu kan 20 menit langsung KO lah istilahnya. Udah langsung frame drop sampai pernah force close juga. Nah, di sini 20 menit dia masih jalan kayak awal permainan sih, nggak ada yang berubah gitu loh. Nah, lalu yang aku sorotin di sini ada sesuatu yang menarik. Secara rata-rata FPS-nya tuh ya nggak jauh beda-beda sama dulu sih, hampir sama lah. Cuma ketika kita coba berhenti sejenak, tiba-tiba FPS-nya bisa langsung naik ke 50-an. 50-annya gede, ya kadang 50-an kecil sih. Tapi kalau lihat 55 FPS di Genshin Impact settingan tertinggi 60 FPS, itu bisa-bisa aja sih. Sampai setengah jam juga performanya masih kayak gitu-gitu aja. Jadi bisa saya bilang
ya ini masih di limit sih. Cuma di limitnya kayaknya nggak separah dulu. Jadi limitnya udah agak loss ya, nggak. Ini loss bukan binary option ya. Ini maksudnya limitasinya udah dikendorin, nggak sekenceng dulu. Jadinya secara performa dia bisa lebih lepas. Dah, gimana suhunya? Ya kalau main Genshin Impact settingan tertinggi nggak ada HP yang suhunya adem, dia pasti panas semua. Dan menurutku ini wajar. Tapi secara performa MIUI 13 di Android 12 di Poco X3 GT performanya lebih baik. Dan ingat, ini posisinya setelah saya update ke MIUI 13, saya restart pabrik. Nah, misalkan kalau teman-teman ada yang hasilnya berbeda, mungkin bisa aja karena kalian juga belum reset pabrik juga bisa ya. Jadi silahkan berkomentar di bawah biar kita bisa sharing pemikiran dan pendapat kita tentang updatean di MIUI 13 Poco X3 GT ini. Nah, kalau ditanya, beberapa orang ada yang bilang boros juga ya. Waktu aku main sih nggak boros dan baterainya sama-sama aja sih kayak yang dulu. Dibilang cepet panas juga. Mungkin kalian mengaktifkan mode performanya. Coba deh mode performanya dimatiin. Misalkan kayak main Mobile Legends, kayak PUBG, itu kan nggak perlu mode performa ya. Kalian masukin aja ke mode yang balance ya sebelah kiri. Handphonenya akan lebih adem, dan untuk game-game yang nggak seberat Genshin Impact kayaknya nggak ada beda sih, sama-sama aja. Cuma kalau kalian aktifkan mode performa di game-game yang enteng kayak MLBB, kayak PUBG, itu bisa cepet anget. Jadi saranku sih untuk game-game enteng nggak usah diaktifkan mode performanya. Terus kalau aku tes dengan Mobile Legends Bang Bang, ini juga ada perubahan lagi. Nah, dulu si Poco X3 GT ini emang udah dapat updatean 120 FPS ya di Mobile Legends Bang Bang dengan beberapa cara install ini itu. Sekarang udah nggak, langsung dapat 120 FPS dengan game turbo yang terbaru. Nah, dulu sebelum update ya tuh 120 FPS-nya di limit banget di suhu tertentu. Habis di suhu tertentu itu tercapai beberapa lama, dia akan ngelock ke 60 FPS. Seperti itu. Nah, sekarang di MIUI 13 di Android 12 ini enggak seperti itu lagi. Jadi ketika aku main 120 FPS, walaupun suhunya naik kan memang panas ya. 120 FPS tuh beneran kerja keras sih kalau sebuah handphone untuk main Mobile Legends. Emang sih Mobile Legends nih ngapain juga ya ngasih 120 FPS gitu kan. Kayak mubazir gitu loh. Ya, tapi secara pengujian di Mobile Legends Bang Bang 120 FPS dia bisa berjalan dengan baik tanpa ada penurunan FPS. Jadi nggak ada ngelock ke 60 FPS setelah suhunya beberapa tertentu kayak dahulu itu udah nggak ada, udah sembuh lah istilahnya. Nah, cuma yang menarik di sini waktu aku coba main Mobile Legends ya, kan aku hidupin frame rate monitornya di 120 FPS. Ketika kita idle mungkin kita kan respon ya, mati nunggu 60 detik. Kita nggak mencet layarnya apa-apa, otomatis FPS-nya drop ke 50 FPS di Mobile Legends Bang Bang settingan 120 FPS. Nah, tapi kalau kita sentuh layarnya dan kita gerakin karakter kita lagi, dia akan lompat lagi ke 120 FPS. Ya, mungkin nggak 120 FPS terus ya, tapi 110, 120, 110 gitulah, sekitar situ gitu. Nah, yang menarik di sini adalah ini kayak apa ya, dynamic refresh rate, tapi di-apply di game. Biasanya kan di layar itu ya, layar menu aja ya, di home screen lah istilahnya. Nah, di sini di-apply di game Mobile Legends Bang Bang. Ini asik sih. Jadi waktu kita nggak mencet apa-apa, kita respon gitu kan, sistem akan ngasih kita FPS yang 50 FPS aja. Dan setelah kita udah on, kita gerak lagi, dia bakal ngasih frame rate yang tinggi lagi di 120 FPS. Ya, ini sebetulnya cukup menarik sih. Cukup menarik. Kan kita kan juga nggak perlu FPS yang tinggi kan waktu handphonenya nggak dipakai, waktu nggak disentuh. Jadi misalkan kayak kita lagi pilih hero, pilih karakter kan nunggu lama itu. Cuman sering handphonenya saya taruh di kasur gitu kan. Nah, jadi frame rate-nya langsung diturunin. Jadi secara daya juga bakal lebih baik. Dan waktu aku bermain secara daya sih nggak ada perubahan apa-apa ya. Masih sama kayak dulu. Dibilang boros juga enggak sih. Tapi ingat posisinya ini udah di reset pabrik. Nah, itu adalah pengalaman yang aku rasa berubah di MIUI 13 Android 12 ini, dan aku rasa ini sesuatu yang baik sih. Nah, terus aku cari-cari lagi nih perubahannya apa gitu kan.
Nah, perubahan selanjutnya yang aku temukan ada di bagian sektor kamera. Nah, saya kan suka banget ya dengan yang namanya videografi. Nah, sekarang di MIUI 13 Android 12 yang ada di Poco X3 GT yang saya pegang saat ini, sistem stabilisasi hilang. Jadi secara auto, semua video yang kamu rekam di handphone ini itu stabil. Dan nggak bisa dimatiin stabilisasinya. Dulu saya sering banget bikin YouTube pakai handphone, jadi saya sering matiin stabilisasinya untuk dapat angle view yang lebih gede. Nah, sekarang menu itu nggak ada, jadi auto stabil terus. Nah, tapi kalian masih bisa menemukan menu untuk mematikan stabilisasinya ketika kalian masuk ke Pro Mode, ke Pro Mode, ke video yang Pro Mode yang kalian bisa atur ISO, speed, F dan lain-lain. Nah, di situ masih ada. Ya, ini sesuatu yang baru sih, tapi mungkin buat kalian yang sering kayak saya, misalkan syuting pakai kamera depan dan mematikan stabilisasi di kamera depan biar dapat angle view yang lebih gede, kalian udah nggak bisa ngelakuin itu. Karena kalau kita masuk ke Pro Mode, kita matiin stabilisasinya, cuma bisa di kamera belakang aja. Buat teman-teman yang merasa saya salah atau saya kurang tahu, bisa dikoreksi di kolom komentar. Tapi sepengalaman saya waktu coba-coba, ya seperti itu. Nah, jadi seperti itu pengalaman saya dengan MIUI 13 Android 12. Nah, buat teman-teman yang mau nambahin, silahkan komentar di bawah ya. Biar kita bisa sharing sama teman-teman yang mungkin masih ragu, update gak ya, update gak ya? Worth it gak sih update ke MIUI 13? Nah, kalau saya sih memang worth it aja sih setelah ada kenaikan performa seperti itu. Cuma memang mungkin buat kalian nggak semuanya ya, nggak semua apes kayak saya perlu reset pabrik. Nah, jadi ada kemungkinan seperti itu. Nah, jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa tulis pengalaman kalian di kolom komentar tentang update MIUI 13 di handphone ini. Oke, see you. Oof.